Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa hadir di majlis ta'lim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang ringan langkah kakinya dari rumah menuju majlis ta'lim, sabar dia duduk dari salam ke salam, maka insya Allah oleh Allah akan diringankan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insya Allah yang hadir di majlis ini semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yakin apa enggak Bu? Alhamdulillah. Walaupun saya jawab yakin mung 4 orang. Jadi harus yakin kita kepada hadis Rasulullah, siapa yang ringan langkah kakinya duduk di majelis taklim akan diringankan oleh Allah langkah kakinya untuk menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada kita semuanya, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian 2 perkara. Kalau ingin hidupnya lurus, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, cita-citanya dimudahkan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan sumber rezeki yang halal dan berkah, maka kata Rasulullah, berpegang teguhlah kepada 2 wasiatku. 2 wasiat Rasulullah itu adalah yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bekerja susah di dalam urusan pekerjaannya, maka dilihatlah bagaimana dia bekerja, apakah sudah kembali kepada Quran dan sunnah ataukah belum. Kalau dia punya urusan tidak selesai-selesai, kenapa tidak selesai-selesai? Ayo kita lihat kembali cara kita menyelesaikan urusan kita, apakah sudah kembali kepada Quran dan sunnah. Kalau ada di tengah-tengah keluarga kita ini ontram tidak pernah selesai, sudah bertahun-tahun tidak selesai, maka mari kita kembali kita melihat apakah kita mengurus urusan keluarga kita dengan Quran dan sunnah, ataukah justru kita mengurus semua urusan hidup kita hanya dengan nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita ini akan mengkaji tafsiru ayatil ahkam minal Qur'anil azim karangan Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama yang dilahirkan di Suriah dan kemudian menjadi guru besar di Ummul Qura Al-Makkah Al-Mukarramah. Beliau wafat baru tahun kemarin 2021 tahun kemarin. Nah, kitabnya hari ini akan kita kaji bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pentingnya ngaji Quran karena ada jaminan dari Rasulullah, orang yang ngaji Quran, menyelesaikan urusan hidup dunianya dengan Quran, fa insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang datang kepada Rasulullah, kepada seorang Syekh Hasan Basri. Yang pertama menyampaikan, "Ya Syekh, saya ini adalah seorang pedagang, tapi saya rugi terus." Apa toh yang dicita-citakan seorang pedagang? Yang dicita-citakan pedagang itu ya pasti mendapat keuntungan. Tidak hanya untung, tetapi untung terus. Tidak hanya untung terus, tapi untung terus menerus. Hari ini ya untung, besok ya untung, besok lusa ya untung. Nih sekarang untung, besok rugi, mau apa enggak? Maka pedagang cita-citanya untung terus, tidak hanya untung terus, tapi untung terus menerus. Tetapi pedagang ini rugi. Dia datang kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, saya rugi berdagang saya. Beri saya nasihat." Apa kata Syekh Hasan Basri? "Banyak-banyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah engkau mendekat kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala." Lalu datanglah orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah petani, tapi dia gagal panen. Semua petani punya cita-cita kalau panen hasilnya bagus, bisa dijual ke pasar dengan harga yang bagus, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang bagus. Tetapi faktanya petani ini mengalami gagal panen. Maka datanglah dia kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, saya ini punya kebun, tapi saya gagal panen, beri saya nasihat." Apa nasihatnya Syekh Hasan Basri? "Hendaklah engkau banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah." Lalu kemudian orang yang ketiga datang kepada Rasulullah.
Siapa dia? Suami istri yang sudah lama menikah tapi belum juga punya keturunan. Jadi tidak ada pilihan kebahagiaan bagi seorang suami dan seorang istri kecuali dikaruniai oleh Allah keturunan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha, cinta kasih, istri melekat di dalam hati suami, melekat di dalam hati istri. Yang kedua adalah warahmah, sakinah, mawaddah. Mawaddah adalah hubungan suami istri, dan rahmah itu adalah keturunan. Jadi keturunan itu adalah sumber kebahagiaan dalam keluarga. Nah, suami istri ini sudah lama menikah tapi belum juga hamil, belum juga punya keturunan. Dia datang kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, kami suami istri sudah lama menikah tapi belum punya keturunan." Memang bapak-bapak, ibu-ibu ini, perempuan itu kadang-kadang beda-beda, Pak. Jadi ada disentuh sekali sudah langsung isi. Tapi ada kadang-kadang disentuh berkali-kali nggak isi-isi. Ya memang begitulah kasusnya. Di Quran juga diceritakan ada tipe ibu-ibu baru disentuh sudah langsung telat. Tetapi ada ibu-ibu disentuh berkali-kali enggak telat-telat. Nah, ini kasusnya disentuh berkali-kali sudah tapi tidak telat-telat. Maka dia minta nasihat kepada Syekh Hasan Basri. "Ya Syekh, beri saya nasihat." Apa kata Syekh Hasan Basri? "Banyak-banyaklah engkau istighfar kepada Allah, mendekatlah kepada Allah." Jadi 3 kelompok ini. Yang bingung adalah muridnya Syekh Hasan Basri. Kok bisa ada 3 soal jawabannya kok sama? Ada satu pedagang rugi dalam perdagangannya, suruh istighfar, dekat kepada Quran. Ada 2 orang bertani gagal panen, dia disuruh istighfar, dekat kepada Allah. Lalu yang ketiga, suami istri belum punya keturunan, minta nasihat kepada Syekh Hasan Basri. Disuruhlah pula orang yang ketiga ini istighfar. Muridnya yang bernama Syarik bingung. "Ya Syekh, ada 3 soal yang datang kepadamu, tetapi kenapa engkau berikan jawaban yang sama? Apa tidak keliru?" Maka lalu kemudian Syekh Hasan Basri membacakan surat Nuh ayat 9, 10, 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Wahai muridku, tidakkah engkau pernah membaca Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 9, 10 dan 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Banyak-banyaklah kalian istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wasilah mendekat kepada Allah belajar Quran. Wasilah mendekat kepada Allah belajar sunnah. Maka belajar Quran, belajar sunnah adalah wasilah kita ini berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalian yang punya masalah urusan ekonomi, punya masalah urusan pertanian, punya masalah urusan keluarga, maka istighfarlah kepada Allah. Kalau sudah kalian dekat dengan Allah, istighfar kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala isyarat-isyarat kebaikan, akan dikirimkan oleh Allah jalan-jalan keluar, akan dikirimkan oleh Allah hujan yang lebat, yang dibalik hujan peristiwa alam itu Allah titipkan di dalamnya manusia untuk menyelesaikan masalah di dalam hidupnya. Kalau sudah dikirimkan oleh Allah isyarat-isyarat penyelesaiannya, maka wayumditkum bi amwalin, sudah dikirimkan hujan oleh Allah, tanah menjadi subur, udara menjadi sejuk, langit menjadi tidak terlalu panas, karena sudah yursilis sama alaikum midrara, hujan sudah dikirim. Maka suami istri yang belum punya keturunan dikirimkan oleh Allah hujan, petani yang gagal panen dikirimkan oleh Allah hujan, seorang pedagang yang gagal dalam perdagangannya dikirimkan juga oleh Allah hujan. Lewat hujan itulah dititip oleh Allah rezeki untuk pedagang, rezeki untuk petani, rezeki untuk suami istri. Maka kalau ibu-ibu mau besanan walimatul urus, jangan menghindari musim hujan.
Justru musim hujan itu musim yang bagus untuk menikahkan. Tanya itu calon-calon suami istri. Coba yang mau menikah itu, senang musim hujan apa musim panas? Bu, jenengan senang musim panas apa musim hujan? Musim hujan. Maka jangan hindari itu. Malah cari pawang hujan. Ya biarin aja hujan turun. Wong mantennya itu ya senang nih musim hujan. Tambah dingin tambah bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf tidak perlu saya perjelas karena banyak anak kecil di depan saya ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidkum bi amwal. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, dia baca Quran, dia dekat dengan Allah, dia istighfar dengan Allah, dia tidak memandang Allah yang maha kejam siksanya, tidak memandang Allah yang maha keras siksanya, tetapi si hamba itu memandang Allah adalah kekasihnya yang duduk berdampingan dengannya, bahkan berpelukan, bahkan bersatu dengan Allah. Maka itulah kekuatan istighfar, itulah kekuatan orang dekat dengan Quran. Dia menganggap Allah sebagai kekasihnya yang dekat dengan dia. Allah masuk dalam lisan kita, Allah masuk dalam pendengaran kita, Allah masuk dalam langkah kaki kita, Allah masuk dalam gerakan tangan kita, dan bahkan Allah masuk di dalam setiap detak jantung kita. Maka Allah sudah menjadi kekasih kita. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu ketika Bapak Ibu ini sedang pacaran, disebut nama pacarnya, dagdikduk enggak itu dada? Dagdikduk. Yang enggak jawab itu pura-pura lupa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kekasih kita Allah, istighfar kepada Allah. Maka kalau sudah seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa yumdidkum bi amwal, Allah akan kasih sumber rezeki untuk kalian. Allah akan tambah harta kalian. Dengan catatan dia istighfar kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Quran. Ketika dia membutuhkan harta, tinggal mengangkat tangannya, ya Allah beri kepadaku harta. Maka dia berangkat ke pasar. Tapi sebelum berangkat ke pasar, dia baca Quran, dia sebut Quran di dalam zikirnya, dia dekat dengan Allah. Maka para pembeli itu digerakkan hatinya untuk membeli barang si ibu itu, digerakkan hati orang itu untuk membeli barang yang dimiliki si bapak itu, sehingga si bapak, si ibu, si pedagang itu diberikan oleh Allah tambahan rezeki yang luar biasa. Lalu yang kedua, wabanina, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak keturunan yang banyak. Mau minta berapa? Pak, mau minta berapa? Jangan, 10. Sekarang punya berapa? Baru 3, 30%. 60%-nya, 70%-nya tinggal dikejar, Pak. Ada istri hadir di sini. Subhanallah. Beliau minta 10 anak. Sekarang baru 3. Berarti kurang 7. Istri umur berapa, Pak? Nah, ini agak repot nih. Istri umur berapa? Nah, tergantung umur. Doa nanti menyesuaikan umur. Kalau umur sudah mendekati 40, saya doakan kembar 7. Biar sekali hamil langsung dapat apa? 7. Mungkin apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung musim hujan, Pak. Ini mumpung musim hujan. Anak-anak muda yang buat keturunan mumpung musim hujan. Wa banina wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan berikan kepada kalian taman-taman, kebun-kebun, tanaman-tanaman yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan kirimkan kepada kalian sumber-sumber mata air yang jernih. Itulah akibat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibat dengan orang zikir kepada Allah, bisnisnya dilancarkan oleh Allah, keturunannya diberikan oleh Allah, bukan sembarangan keturunan, tapi keturunan yang saleh dan salehah. Ketika seorang ibu hamil anaknya, maka dia akan bacakan zikir kepada anaknya, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbul arsyil azim, rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Anak di dalam kandungan sudah diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek, dulu kamu di kandungan sudah dibacain zikir apa belum sama ibumu? Hah? Dengar apa enggak? Sudah katanya. Subhanallah. Dengar kamu ibumu zikir waktu itu? Bu,
dulu jenengan baca ndak waktu hamil? Dia baca nggak zikirnya? La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbul arsyil azim, rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Sudah dibaca belum zikir ini, Bu? Yang tadi saya baca ini. Belum dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau begitu besok program hamil lagi. Lalu baca doa ini, ketika bayi itu lahir, disambutlah, ditimanglah bayi itu dengan membaca zikir kepada Allah. Barakallahu laka fil mau'ubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddah. Pak, dulu istri melahirkan anak si bayi masih merah, jenengan timang-timang, dibacain doa ini apa enggak? Barakallahu laka fil mau'ubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddah. Sudah dibaca apa belum? Kalau belum, saya sarankan, ayo hamil lagi. Nanti putranya lahir, langsung ditimang oleh suaminya, langsung bacakan doa barakallahu laka fil mau'ubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddah, sehingga anak ini tumbuh, badannya kuat, akalnya sehat, hatinya sehat, senantiasa dididik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, dan oleh Allah diberikan dia karunia rezeki sepanjang hayatnya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang membaca Al-Qur'an, maka para mufassir bersepakat bahwa kalau Quran itu semuanya diperas, Quran itu semua diperas, maka dia bisa menjadi surah Al-Fatihah. Jadi Quran itu diperas, isi kandungannya, lalu dikumpulkan, maka terkumpullah Quran itu seluruhnya di surah Al-Fatihah. Maka disebutlah surah Al-Fatihah itu ummul kitab, induknya kitab. Karena ismul jami yusamma umman. Orang Arab itu biasa, kalau ada sesuatu yang di dalam sesuatu itu terkumpul segalanya, maka dia disebut dengan ummun. Disebut dengan ummun. Maka kata Rasulullah ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, man afdalun nas? Siapa orang bihusni suhbatiha? Siapa orang yang paling aku berikan penghormatan? Maka kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thummaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Karena ibu itu menjadi induk. Coba saya kasih permisalan. Kalau setiap ibu boikot tidak mau hamil, kira-kira kiamat atau enggak? Kiamat, Pak, keturunan tidak akan bisa berlangsung. Maka ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu yang hamil melahirkan anak, setiap anak dilahirkan dari sulbi ibu. Kullu bani Adam yujma', dikumpulkan fi sulbi ummi, di dalam rahim ibunya. Maka disebutlah dia ummun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru yang ketiga, tsumma man ya Rasulullah, abuka, bapakmu. Ibunya 3, bapaknya 1. Nah, ketika dulu ada pengajian, si anak pulang, ibunya nggak ikut pengajian. Ditanya, nah tadi materi pengajiannya apa di masjid? Umi, kata Pak Ustadz, saya harus beri hormat kepada umi. Jadi uminya harus 3, Bu. Bapaknya di belakang langsung cocok. Maksudnya ikramnya kepada ibu itu lebih tinggi. Maka ummul kitab itu adalah induknya Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah itu sudah mengajarkan tentang memuji Allah, as-sana'u alaih, pujian kepada Allah. Itu Alhamdulillah Rabbul Alamin, dia sudah membicarakan tentang rububiyatullah, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a sayyidal istighfar sabahan thumma tufiya wajabat lahul jannah. Thumma man qara'a sayyidal istighfar masa'an thumma tufiya wajabat lahul jannah. Kalau ada orang di waktu paginya membaca sayyidul istighfar, maka antara pagi sampai sore dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau antara pagi sampai sore dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya orang itu masuk surga.
Kalau dia di waktu sore membaca Sayyidul Istighfar, maka antara sore sampai paginya dilindungi oleh Allah. Tetapi kalau dia antara sore sampai paginya dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya orang itu masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu pengen jadi ahli surga apa enggak? Kalau malaikat Jibril turun hari ini, lalu tanya kepada Bapak Ibu sekalian, tanya ini malaikat Jibril, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pengen masuk surga apa enggak? Kira-kira jawabannya apa? Masuk surga apa enggak? Dek, masuk surga apa enggak? Mau masuk surga enggak? Oh, alhamdulillah. Maka 100% kita semuanya pengen menjadi ahli surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pengen menjadi ahli surga, baca di waktu pagi Sayyidul Istighfar, baca di waktu sore Sayyidul Istighfar. Sudah hafal apa belum? Alhamdulillah. Masih ada yang belum hafal. Pengen jadi ahli surga apa enggak? Kalau pengen jadi ahli surga, pulang dari majelis taklim ini semuanya pastikan hafal Sayyidul Istighfar. Kalau diizinkan dan kita setuju, sepakat, nanti pengajian selesai jam 10, Pak. Jam berapa? Jam 7:30 paling lama kita sudah selesai. Nanti jam berapa, Bu? Jam 7:15. Jam berapa, Mas? Mas, jam berapa? 7:30. Oke, saya pakai 7:30. Jadi nanti 7:30 selesai, ya, 7:30 selesai, saya tak berdiri di pintu keluar. Yang hafal Sayyidul Istighfar boleh keluar pulang. Yang tidak hafal Sayyidul Istighfar tunggu dulu masuk ke dalam masjid. Bu, setuju apa enggak? Lo pengen jadi ahli surga kok. Jadi rupanya menjadi ahli surga itu karena kita mengenal Allah, rububiyatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, itu rububiyatullah. Maka mari kita baca bersama-sama Sayyidul Istighfar kita. Mudah-mudahan karena sebab kita membaca Sayyidul Istighfar, kita oleh Allah dijadikan menjadi ahli surga fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat, Bu, yang tidak hafal nanti masuk dulu ke masjid, tidak boleh pulang. Nah, maka diperhatikan betul, kita baca bareng-bareng. Adik-adik juga sama ya, nanti dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Adik-adik sudah hafal apa belum? Sudah. Adik-adik sudah hafal. Ibu-ibu sudah hafal apa belum? Kalau sudah boleh pulang. Yang belum hafal tinggal di tempat. Bapak-bapak sudah hafal apa belum? Alhamdulillah, sudah hampir hafal katanya. Siap-siap nanti nggak usah pulang habis pengajian. Nanti saya serahkan Pak CP, Pak CP. Pak CP mau kondangan jam 9 katanya. Nah, kalau tidak hafal yang panjang, wes ndak apa-apa. Wong kepala 6 itu sok-sok sudah susah untuk dipaksa cepat-cepat hafal. Kita baca yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3.
Sudah hafal apa belum? Alhamdulillah. Berarti selesai majelis taklim nanti boleh pulang. Karena setorannya cuma nopo? Allahumma anta Robbi. Wes ndak apa-apa sekarang itu dulu. Besok ditambah lagi. Sudah kepala 5, 6 bu. Pikirkan banyak, gampang hilang. Maka cukup nopo? Allahumma anta Robbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Konsep rububiyatullah. Konsep pengakuan seorang hamba bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menciptakan nyawa, dan Allah yang menciptakan ruh. Itulah makna Allahumma anta Rabbi. Jadi orang ketika menyapa Allah di waktu paginya, Allahumma anta Rabbi, dia berangkat ke pasar, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin bermaksiat. Loh kenapa? Karena dia ngerti rezeki itu milik Allah. Kenapa harus diambil dengan cara bermaksiat kepada Allah? Na'udzubillahi min dalik. Dekat-dekatlah kepada Allah, berkasih sayanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, lalu kita bekerja, dimudahkan rezeki kita. Tidak perlu hari ini berdagang, pengen besok ini dagangannya langsung laris, lalu kemudian bapak ibu pergi ke Gunung Kemukus malam Jumat, Kliwon, siapa satu orang sana. Rupanya ada pula yang ngamalkan ke Gunung Kemukus di sini. Malam Jumat apa tadi? Kliwon katanya. Tidak perlu. Kita mendekat kepada Quran. Quran sudah menyajikan caranya kita mendapatkan rezeki. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Rezeki akan didekatkan oleh Allah. Keturunan akan didekatkan oleh Allah. Perkebunan akan didekatkan oleh Allah. Dan bahkan sumber-sumber mata air akan didekatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Quran. Sehingga kalau kita tidak hafal 30 juz, kita bacalah Ummul Kitab yakni Al-Fatihah. Ummul Kitab yakni Al-Fatihah. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Bukhari, Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Man qama ahadukum imaman. Kalau ada salah seorang menjadi imam, di belakangnya banyak manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia membaca bacaan yang ringan, karena di belakangnya ada orang yang tua, ada anak yang kecil yang tidak kuat berlama-lama berdiri karena dia fokusnya pendek, ada orang yang sakit, atau mungkin di belakangnya ada orang yang sedang sibuk yang segera harus menyelesaikan urusan dunianya. Falyukhaffif faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka bacalah yang paling ringan dari bacaan Al-Quran. As-sab'ul mathani, kata Al-Quran, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Maka suatu ketika ada 3 versi cerita ini, tapi saya sampaikan yang satu versi. Tiba-tiba ada seorang badui yang kulitnya hitam. Orang badui itu hitam sehitam-hitamnya orang, yang putih hanya mata dan giginya saja. Gelap gulita pokoknya orang badui. Orang badui ini ahli ibadah, tetapi dia akalnya ringan. Layyinul akli, akalnya ringan, artinya tidak kuat hafalannya. Sehingga suatu ketika orang badui ini memberanikan diri untuk menjadi imam sholat. Ketika dia membaca imam sholat, rakaat pertama dia baca surah Al-Fatihah, lalu dia baca Qul huwallahu ahad. Ketika masuk rakaat yang kedua sholat maghrib, dia baca lagi surah Al-Fatihah, lalu kemudian dia baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Selesailah sholat maghrib. Ketika sampai sholat isya, jadi imam lagi orang ini. Dibaca surah Al-Fatihah rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Besoknya subuh jadi imam lagi. Rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Hari yang kedua jadi imam lagi. Maghrib, isya, subuh yang dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Hari yang ketiga jadi imam lagi. Maghrib, isya, subuh. Pada sholat jahar dia baca lagi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Coba bayangkan,
Kalau Pak CP di sini jadi imam, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas, sudah 3 hari berturut-turut, saya kok punya keyakinan hari yang keempat bertaruh itu antar jamaah. Siapa imamnya? Pak CP. Ayo taruhan. Rakaat pertama kul huwallahu ahad. Pas giliran tak Allahu Akbar waladdallin amin. Kul huwallahu, kul huwallahu aja banyak. Tapi yang terjadi sama. Di zaman Rasulullah ada imam baca surat pendek berturut-turut ya seperti itu, makmumnya gelisah. Kira-kira sholat saya ini sah apa enggak? Karena enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya gelisah apakah sholat saya sah atau tidak ya Rasulullah. Loh kenapa? Saya ini berimam kepada seorang badui, sudah 3 hari berturut-turut maghrib isya subuh, yang dibaca rakaat pertama kul huwallahu ahad, yang dibaca rakaat yang kedua kul a'udzu birabbin nas. Lalu kata Rasulullah, kenapa dia baca itu? Ketika dilacak ternyata orang badui itu tidaklah hafal Al-Quran kecuali hanya 3 surat saja. Surat pertama yang dia hafal Al-Fatihah, surat yang kedua kul huwallahu ahad, surat yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Hafal 3 surat sudah berani jadi imam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Yuhibbuhullah, Allah mencintai orang badui. Wa huwa fil jannah, dan badui itu adalah ahli surga. Coba bayangkan Pak, menghafal 3 surat oleh Nabi dikatakan ahli surga. Bapak-bapak, ibu-ibu hafal lebih dari 3 surat apa enggak? Saya tanya, bapak ibu, adik-adik, hafal surat Al-Fatihah enggak? Hafal. Qul huwallahu ahad hafal apa enggak? Hafal. Qul a'udzu birabbil falaq hafal. Qul a'udzu birabbin nas, idza ja wal asri, tabat yada, hafal. Sudah 7 Bu. Pertanyaannya, sudah 7 surat bapak ibu hafal, yakin apa enggak dengan 7 surat hafalan ini jenengan ahli surga? Hah? Lah kok orang jawab? Hafal sudah 7 surat. Sahabat badui tadi 3 surat dia cuma hafal, tapi kata Nabi dia ahli surga. Lah ibu-ibu hafal sampai 7 surat bahkan bisa lebih. Kira-kira yakin apa enggak ahli surga? Nah, ini masalahnya. Bapak ibu itu punya masalah dengan keyakinan. Kalau modal sudah lebih dari cukup, hafalnya 7. Tadi dia 3, tapi kita punya masalah dengan keyakinan. Tidak yakin kita ahli surga. Padahal orang beriman itu bekerja dengan keyakinan, tidak sekedar dengan fakta. Faktanya berapa juz hafal? Tidak hafal. Hafalnya hanya 3 ayat. Orang badui membaca 3 surat sudah berani jadi imam, penuh dengan keyakinan. Lisannya tidak pernah kering dari membaca Al-Quran, karena zaman itu tidak ada mushaf Al-Quran. Tapi lisannya orang badui itu tidak pernah kering dari membaca Al-Quran. Apa yang dia baca? Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, diulang terus menerus. Maka dia punya keyakinan menjadi ahli surga. Maka saya tanya sekarang, bapak ibu yakin apa enggak ahli surga? Saya doakan yang yakin-yakin itu betul-betul ahli surga. Yang ragu-ragu jadi ahli surga ditunda dulu masuk surganya. Harus yakin. Orang beriman harus bekerja dengan apa? Keyakinan. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannati adn. Orang beriman laki-laki dan perempuan harus punya keyakinan bahwa dia sudah dibangunkan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sumber-sumber mata air kekal di dalamnya, dan di dalam surga itu sudah dibangunkan rumah untuk setiap orang laki-laki dan perempuan yang beriman untuk ditempati rumah yang sempurna. Yakin apa enggak jadi ahli surga? Ah, gitu dong. Harus yakin. Kalau nggak yakin, imannya dipertanyakan. Harus yakin orang beriman dengan imannya oleh Allah dijadikan menjadi ahli surga. Dan bahkan sebelum kita meninggal, itu rumah sudah dibangun oleh Allah, lengkap sudah isi dengan perabotannya. Tinggal ibu bapak kapan mau nempati.
pengen segera nempati apa ndak? Kalau pengen segera, nanti jam 8 kita doakan kepada Allah agar malaikat maut datang ke rumah jenengan. Lah ahli surga kok nggak berani? Lah tenang Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang digelisahkan kalau jam 8 nanti malaikat maut datang? Bro, udah nyampe waktumu jam 8 tepat, ayo siap-siap. Kira-kira bapak ibu gelisah apa ndak? Apa yang dia khawatirkan? Anak masih kecil-kecil, nanti di surga dikasih juga oleh Allah anak sesuai yang kita inginkan. Khawatir karena istrinya masih muda, enggak usah khawatir, besok dikasih bidadari yang lebih cantik dari istri yang sekarang. Apa yang dia khawatirkan? Maka mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan kita menjaga keimanan kita kepada Allah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allahumma anta rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalamnya mengandung ats-tsana, memuji Allah. Lalu kemudian kita membaca bismi. Bismi itu terdiri dari ba, alif, ismun. Kalau kita membaca di dalam surah Al-Alaq, kalau dilihat tulisannya, Iqra bismi, tulisannya pasti ba, alif, sin, mim. Tapi ketika lafaz bismi masuk di dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Fatihah ayat 1, bismi itu dihilangkan, mahdzufun. Alifnya dihilangkan menjadi ba, sin, dan mim. Maka para mufassir itu menyatakan bahwa ketika bismi alifnya dimahdzufkan, maka berarti dia mengandung makna ad-du'a'u. Jadi bismillah itu doa. Sehingga kalau ada orang makan bismillahi, maka berarti dia akulu musta'inan lillah, aku makan dengan memohon berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bismi itu mengandung makna bukan dengan nama Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau kami memohon kebaikan. Itulah bismi. Sehingga disebutkanlah oleh para ulama, bismi itu adalah jawami'ud du'a, induknya doa. Rasulullah di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi sudah menuliskan doa itu lengkap. Dari bangun tidur sampai tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Duduk kita di kendaraan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waswi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sudah duduk di kendaraan. Setelah duduk di kendaraan, ternyata ngelihat pohon mangga buahnya wes mateng-mateng. Kita merasa senang, maka diperintahkan oleh Rasulullah baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fihi. Di tengah jalan kita naik kendaraan, ada orang kecelakaan, maka kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berikan kepada kebaikan kepada orang yang sedang kena kecelakaan, berikan juga kepada kami keselamatan. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah, hindarkan kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Jadi semuanya sudah dipandu dengan baca doa. Ketika nanti tengah malam bapak-bapak mendekat kepada istri pun disuruh baca doa. Doanya apa Pak? Masih hafal apa enggak? Ini bapak-bapak ini udah nggak hafal kelihatannya, karena sudah jarang diamalkan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana faqudya bainahuma wala dzullam yadurrah. Begitu doanya. Saya insya Allah masih hafal Pak, karena masih
masih diamalkan, rutin masih diamalkan. Kalau bapak-bapak, wallahu alam bisawab. Adik-adik nggak usah ngapalin doa ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh rangkaian hidup kita ini baca doa. Mau masuk kamar mandi apa doanya, Dek? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, gufranaka. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masuk ke pasar, ibu-ibu, apa doanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuklah ke pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke showroom, mau beli kendaraan baru, ketika beli dibayar, langsung baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha. Nah, nambah jabaltaha 'alaiha. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Itu beli kendaraan baru. Bapak Ibu kemarin beli kendaraan baca doa ini apa enggak? Kalau enggak baca, mintalah sama suaminya untuk beli yang baru lagi. Nanti kalau ada bapak ibu pergi ke showroom mau beli kendaraan baru, tolong WA saya, nanti saya kirim bacaan doanya. Setuju apa enggak Bu dibelikan kendaraan baru? Setuju katanya Bu. Ibu-ibu apa-apa nih baru ya pasti setuju. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak hafal dengan bacaan yang khusus, karena di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Ahli surga itu menjadikan seluruh kegiatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara orang beriman mendekat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah. Maka kalau tidak hafal masuk WC, doanya apa? Cukup kita membaca nopo? Bismillah. Boleh dilengkapkan Bismillahirrahmanirrahim masuk WC. Keluar kamar mandi tidak hafal doanya, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur tidak hafal doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau beli kendaraan tidak hafal doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak mendekat kepada istri tidak hafal doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya jawami'ud doa. Bismillah itu induknya nopo? Doa. Kalau hafal doanya yang khusus silahkan dibaca. Kalau doa khusus tidak hafal, dibacalah jawami'ud doa, yakni nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memohon dengan nama Engkau ya Allah, berikan kebaikan kepada kami, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Rahman itu Allah tidak pilih kasih, semuanya dikasih rezeki. Yang maksiat tidak maksiat dikasih oleh Allah rezeki. Tapi kebahagiaan iman hanya dikasih kepada orang beriman. Maka Allah menyatakan Rahiman. Ar-Rahman milik semua makhluk dikasih. Orang kafir, orang Islam mencari rezeki, semuanya dikasih oleh Allah. Tetapi orang diberikan surga, diberikan kebahagiaan, Zat Allah yang namanya Rahim hanya untuk orang beriman saja. Orang beriman dapat rezeki, dia bahagia dunia akhirat. Orang kafir cari rezeki, dia dapat harta, dia semakin gusar hatinya, semakin tidak berbahagia. Na'udzubillahi min. Nah, itulah namanya Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, hanya pengulangan saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini yang tidak dimiliki di dalam konsep orang-orang Nasrani, yang tidak dimiliki oleh konsepnya orang-orang ateis. Maliki Yaumiddin. Kita ini punya hidup pertama di dunia, nanti diwafatkan. Ketika habis wafat nanti kita dibangkitkan. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sambutlah dengan penuh kebahagiaan ketika ada bayi yang lahir. Itu disambut dengan kebahagiaan, dan itu fakta kita terjadi. Ada bayi lahir, disiapkan kambingnya, disiapkan syukurannya, disiapkan namanya. Tetapi kata Allah di dalam surah Maryam, wa yauma yamut. Tapi ketika datang kematian kepada seseorang, sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Ini yang repot. Siapa yang mau mati bisa bahagia? Ibu-ibu bahagia enggak mau mati? Kalau dikabarin sekarang oleh malaikat maut, Bu, saya kabarkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, malaikat maut itu mengirim anak buahnya
mengirim anak buahnya. Setiap orang ini dikirimi oleh anak buahnya malaikat maut. Malaikat maut itu memutari badan kita ini satu hari 37 kali. Dia putar di badan kita tiap hari. Dia kalau udah kesel muter nanti duduk di depan, duduk di sebelah kanan, duduk sebelah kiri, duduk di belakang. Semua orang itu sudah diincar oleh anak buahnya malaikat maut. Ada yang mengatakan malaikat maut itu punya tangan yang banyak, tapi ada yang mengatakan malaikat maut itu banyak jumlahnya, jauh lebih banyak dengan manusia yang hidup. Loh, ngapain mereka muterin kita 37 putaran? Dia sedang menunggu isyarat dari Allah, orang ini kapan sampai waktunya. Jadi dengan duduk itu Bu, di sampingnya itu malaikat maut loh Bu. Anjay, malaikat maut itu. Jadi Allah sedang nunggu. Kalau Allah kasih sekarang waktunya, pengajian pun jadi Pak, langsung itu bersujud, tak taunya nggak bangun lagi. Itu malaikat maut. Jadi muter dia 37. Sehingga mudah-mudahan ketika sampai waktunya kita sakaratul maut, oleh Allah diperlihatkan amal kebaikan kita. Dan rupanya amal kebaikan kita adalah majelis taklim di Masjid Arafah. Karena yang diperlihatkan adalah kenikmatan surga, maka orang itu menatap ruhnya itu keluar dalam keadaan berbahagia. Karena dia diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, setiap amal kebaikan kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sakaratul maut itu sakit. Kata Rasulullah, sab'u mi'atin tadribuna saifal kital. Sakitnya sakaratul maut itu seperti orang ditebas 300 tebasan menggunakan pedang untuk perang tanpa kehilangan rasa sakit. Begitulah sakitnya. Tapi bagi orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, ketika dia sakaratul maut, diperlihatkan nikmatnya surga. Karena saking nikmatnya surga, dia bisa melupakan sakitnya sakaratul maut. Karena ada 2 malaikat yang dikirim oleh Allah kepada orang yang imannya kuat. 2 malaikat itu diperintahkan oleh Allah, dia membawa kain kafan dari surga, membawa kapur barus dari surga. Ketika malaikat maut datang, dia lalu kemudian mengatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau tidak perlu menyentuh orang beriman ini, tidak perlu sentuh dia orang yang beriman. Aku diutus oleh Allah untuk membawa kain kafan dari surga. Maka malaikat maut cukup memberikan aba-aba kepada orang yang beriman tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka disebutkan ruh itu seakan-akan seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada hambatan apapun. Ruh itu seperti air mengalir saja. Dari ujung kaki naik dia ke atas, naik dia ke dada, naik dia ke atas, naik dia ke ubun-ubun. Lalu kemudian dia keluar dari ubun-ubun, disambut oleh 2 malaikat. Ruh itu lalu kemudian dibungkus menggunakan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit pertama. Belum sampai ke langit pertama, malaikat penunggu langit pertama sudah membukakan pintu sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Itulah orang yang beriman. Maka mudah-mudahan mari kita sering-sering membaca surah Al-Fatihah, karena induk dari Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan di dalam urusan kita di dunia, dan kalau sudah sampai waktunya kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 7:30 kurang 2 menit. Kalau masih ada pertanyaan tanggapan, kami persilahkan. Ada waktu 2 menit. Nanti saya jawab ringkas. Tidak ada, kosong. Bu, ibu-ibu ada? Oh, jeh, monggo. Barakallah. Urusan hati tidak ada urusan pede tidak pede. Wabisah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani anil khairi,
tunjukkan kepada saya apa yang baik menurut saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak, mintalah nasihat kepada hati kecilmu. Wa idats ma'nanta biha fadzalikal khair. Kalau hati kecilmu mengandung keyakinan bahwa dirimu adalah ahli surga, maka sungguh kamu adalah ahli surga. Karena hatimu itu dipandu oleh amalan lisanmu, oleh amalan matamu, oleh amalan pendengaranmu, oleh amalan kakimu, dan amalan tanganmu. Manakala kakimu berjalan dengan iman, tangan bekerja dengan iman, mata memandang dengan iman, lisan memandang dengan iman, telinga mendengar dengan iman, maka yakinlah hati tidak pernah berdusta bahwa hati meyakini dirinya ahli surga. Kalau hatinya masih belum memiliki keyakinan penuh sebagai ahli surga, pasti ada masalah. Masalah pada tangannya, masalah pada lisannya, masalah pada telinganya. Apa masalahnya? Kenapa hatinya tidak yakin menjadi ahli surga? Apa yang tidak diyakinkan? Sholatnya masih bolong-bolong, perbaiki sholatnya biar yakin menjadi ahli surga. Rezekinya belum 100% halal, halalkan rezekinya biar hatinya yakin. Jadi Bapak Ibu, urusan hati masing-masing, jenengan yakin apa tidak? Kalau belum yakin pasti ada masalah. Apa masalahnya? Pulanglah nanti, ambillah kertas 1 lembar. Kenapa belum yakin menjadi ahli surga? 1, masalah rezeki. Apa masalahnya? 2, masalah sholat. Sering sholat subuh 6:30. Nah, maka perbaiki tidurnya. 3, masalah apa? Itulah agenda hidup kita yang sebenarnya. Karena mati itu pasti, surga dan neraka itu pasti, kaya dan miskin itu tidak pasti. Ada orang berdoa kaya, tak taunya miskin. Ada orang pengen miskin, tak taunya kaya. Almarhum Bob Sadino itu, dia celana pendek kemana-mana. Dibuka dompetnya, hanya ada uang warna kuning. Nggak ada ATM. Lalu ditanya, Bob, ente itu kan orang kaya, lah kok nggak bawa uang banyak di dompet? Kata Bob Sadino apa? Sudah lama saya bercita-cita pengen jadi orang miskin, tapi sampai hari ini saya nggak bisa miskin-miskin. Enggak ya mungkin. Jadi ada orang, jadi kaya miskin itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah kematian. Persiapkanlah kematian dengan baik, dan kematian itu menjadi indah karena kita merasa yakin ahli surga. Kenapa kita merasa yakin ahli surga? Karena amalan dunia kita sudah beres. Rezeki kita beres, keluarga kita beres, sholat kita beres. Kalau belum beres, keyakinan kita nggak bisa sempurna. Kalau Bapak Ibu nanya kepada saya yakin nggak ahli surga? Ilmu saya mengatakan yakin, tapi hati saya yang paling dalam masih ragu-ragu. Mohon maaf, karena berarti saya punya masalah dengan hidup saya yang saya harus selesaikan. Itu jujur aja, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ya begitu. Ilmu harus mengatakan iman kita yakin harus ahli surga. Lalu agenda hidup berikutnya apa? Mari kita perbaiki rezeki kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki urusan keluarga kita. Mudah-mudahan semua instrumen di dalam hidup kita menjadi sebab kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizu ya Ghaffar. Engkau catat kami yang duduk di majelis taklim ini untuk menjadi ahli surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizu ya Ghaffar, jadikan pasangan hidup kami menjadi ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi ahli surga ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizu ya Ghaffar, kalau engkau uji kami dengan urusan dunia yang rumit ya Allah, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizu ya Ghaffar, kalau ada yang duduk di majelis ini engkau uji dengan kesulitan ekonomi ya Allah, berikan sumber rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, lihatlah kepada hati kecil setiap orang yang duduk di majelis ini ya Allah. Di dalam hati itu ada munajat kepada Engkau ya Allah. Kabulkan setiap munajat orang yang duduk di majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.